Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ria Tarwiyati, Diki Fauji, Neneng Putri Salehah, dan Elsa Novia. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar asuransi syariah dengan dosen pengampu Ibu Fitria, yaitu mengenai wawancara tentang bagaimana sih cara mengklaim dana asuransi dan dana pencairannya itu bagaimana, dan manfaat apa saja sih yang kita peroleh dari asuransi tersebut. Di sini kita akan mewawancarai ke salah satu perusahaan asuransi yang ada di Serang, yaitu PT Jasindo. Yuk kita langsung saja ke perusahaannya. Baik, ini adalah perusahaan asuransi Jasindo yang akan kami wawancari mengenai klaim asuransi. Langsung saja kita wawancari Agina. Saya Sanapia Lestari. Panggilannya? Eca. Panggilnya Mas siapa? Diki Fauzi. Panggilannya Diki. Ya, kami dari mahasiswa UIN Banten, jurusan asuransi syariah. Ini ya berarti ya? Iya. Kampus ini ya. Ingin, jadi kami tuh mau UAS tuh bikin video tentang temanya tuh. Semuanya UAS deh, Unisba juga UAS dulu ya, Praktik ya? Iya. UASnya praktik ya? Iya. Temanya tuh cara mengajukan klaim asuransi sampai proses pencairan manfaat asuransi atau uang pertanggungan. Nah, yang kami tanyakan terlebih dahulu, namanya Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Cokorda Agung Wibowo, biasa dipanggil Agung. Ya. Nah, saya dari PT Asuransi kami dari PT Asuransi Jasa Indonesia atau yang bisa disebut dengan Jasindo. Kami adalah asuransi yang bergerak di bidang kerugian umum, dan kami basicnya adalah asuransi kerugian konvensional. Ya, silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama, perusahaan asuransi Jasindo ini kapan berdiri? Berdirinya? Waduh, kapan dong berdirinya? Lupa. Aduh, lupa. Saya lupa Pokoknya berdirinya. tapi udah 40 berapa ya? Kita udah usia kita udah 48 tahun. Kita 73 berdirinya. 19 Tahun tahun 1973. Udah lama juga. udah lama. Memang dulu tuh namanya bukan Jasindo. Dulu tuh udah sempat 3 kali berubah nama. Nah, sekarang kan dulu itu kita BUMN, sekarang udah jadi member IFG. IFG itu Indonesian Financial Group. Nah, di bawah IFG itu ada 10 perusahaan asuransi. 5 asuransinya itu 5 perusahaan itu ada di bidang asuransi, 5 lainnya itu di bidang investasi. 5 perusahaan asuransi itu ada Jasindo, ada Jamkrindo, ada Askrindo, ada Jiwanya juga, Jiwasraya. Sekarang namanya IFG Life. Kayak gitu ya. Ya, kalau pertanyaan keduanya, bagaimana sih cara mengajukan klaim asuransi? Untuk asuransi sebenarnya kan kita produknya banyak ya. Iya. Saya ambil contoh aja untuk asuransi kerugiannya itu di kendaraan bermotor. Iya. Misalkan ada orang yang ingin kendaraannya ini misalkan dia itu tertabrak sehingga objek atau kendaraannya itu penyok, ya itu kan rugi berarti kan dia kan. Nah, ya, terus mereka melakukan, pertama kali yang harus dilakukan adalah menghubungi pihak asuransi. Itu nelpon, namanya notis awal. Dan notis awal itu berlaku maksimal 7 hari kerja setelah terjadinya kerugian. Jadi ketika terjadi kerugian, terjadi tabrakan itu, penyok, langsung aja entah kirim email atau nelpon. Itu notis awal. Terus langkah berikutnya adalah melakukan laporan klaim. Nah, laporan klaim itu dilakukan dengan mendatangi kantor asuransi atau langsung ke bengkel rekanan. Tapi lebih baiknya sih memang ke kantor asuransi karena administrasi semuanya di kantor asuransi kan. Mengisi formulir klaim, terus nanti sama pihak asuransi, kalau di kita namanya surveyor ya, untuk mengecek kendaraannya, nilai kerugiannya berapa, apa aja harus yang diganti, apa perlu diganti apa enggak, kayak gitu. Di situ nanti diterbitkan yang namanya surat kerugian, nanti diterusin ke
pihak bengkel. Ditanyain ke debiturnya mau di bengkelnya bengkel mana, rekanan mana, ini kerugiannya ini nih yang harus diganti. Bila itu ditandatangan langsung proses untuk klaimnya, untuk perbaikan mobilnya gitu. Terus yang ketiga, bagaimana proses pencairan dana klaim tersebut? Kalau di kita, saya tadi ambil contohnya karena kerugian di objek kendaraan, jadi di kita itu tidak berupa uang, melainkan perbaikan dari si kendaraan tersebut. Jadi ketika kendaraan tersebut diperbaiki oleh pihak, kan kita nerbitin surat perintah untuk melakukan perbaikan ke bengkel, diperbaiki. Apa aja yang diperbaiki itu kan kita yang menerbitkan suratnya, apa yang harus diperbaiki dari kita, dan diperbaiki, nanti buat muncul tagihan. Nah, tagihan tersebut nanti akan dibebankan ke pihak asuransi, bukan ke pihak debitur. Dan nanti yang bayarin ya istilahnya kasarnya, yang bayarin bengkelnya itu adalah pihak asuransi. Dan itu akan berlaku sampai dengan jangka polisnya habis. Jadi mau misalkan 1 tahun nih, kalau dikatakan 1 tahun Iya. untuk jangka minimal misalkan. Mau ada 3 kali klaim selagi masih dalam limit pertanggungan nggak masalah. Tetap kita yang bayarin, bla bla bla. Gitu. Itu tetap harus ada perjanjian dulu kan? Iya, di polis. Semua kalau di konten namanya polis ya. Iya. Sama Pak, kalau di syariah sama polis juga. Iya, sama. Terus yang terakhir nih, apa saja manfaat dari asuransi atau uang tanggungan? Banyak banget. Nah ini menjurus gitu loh Mbak. Saya malah nanya Manfaat asuransi itu kalau saya pikir banyak ya. Iya. Saya ambil contohnya itu di bidang financial ya, keuangan deh. Nah, orang yang mungkin perencanaan keuangannya sudah baik pasti mengenal asuransi itu sebagai suatu backup yang sangat bagus. Gitu. Orang mungkin beranggapan bahwa asuransi itu dengan adanya asuransi mereka itu sudah memberikan upaya terakhir untuk melindungi aset-asetnya mereka di luar kemampuan. Misalkan saya lebih rela untuk mengeluarkan biaya asuransi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian si barang tersebut. Ya kan, misalkan ada nilai barang 100 juta kan nggak mungkin bayar ke asuransi 100 juta buat ngomongin. Pasti kan nilai premi kan persentasenya berapa dari nilai pertanggungan. Dari situ dia sudah selangkah lebih maju dalam perencanaan keuangan. Jadi ketika ada kerugian atau misalkan ketika dia merencanakan anggaran, dia nggak perlu nabung sampai 100 juta. 100 juta itu bisa buat kehidupan yang lain, buat anggaran yang lain. Dia udah merasa aman dengan adanya polis asuransi yang dia cukup bayar 1 juta mungkin harganya, seperti itu. Nah, kalau untuk uang pertanggungan lebih ke limit. Ya. Nah, tadi cukup. Ya, cukup. Oke. Makasih ya. Udah wajar dulu. Udah. Sudah ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari.